dan kesempatan saya berikan langsung kepada Pak Leo untuk menjelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya maksudkan tadi bisa dijelaskan atau ditangkap oleh Pak Leo untuk menjelaskan ke kami semua. Saya kira itu saja. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan Sidang, para ketua, wakil ketua dan anggota DPR yang saya hormati, dan seluruh kepala dinas atau yang mewakili yang saya hormati. Jadi saya langsung saja, Pak. Kalau ditanya aturannya adalah Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan darurat, diperkuat oleh Surat Edaran nomor 32 tahun 2020 tentang pengadaan darurat, bahwa pengadaan barang jasa yang relevan untuk penanganan bencana, salah satunya di poin 5A, kriterianya bersifat mendesak, tidak dapat ditunda, dan harus dilakukan segera. Kriteria kedua, diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat. Jadi kalau disebutkan pengadaannya untuk keselamatan dan perlindungan masyarakat tadi, maka tidak perlu tender, Pak. Langsung dieksekusi oleh pengguna anggaran. Itu saja, Pak. Terima kasih. Itu saja, Pak. Iya. Nah, itu pihak rumah sakit, pihak dinas kesehatan itu dari mereka yang ngerti. Kalau kami anggota DPR ini ya ngerti-ngerti, tapi kami tidak menggeluti bagian itu. Nah, jadi ketika kami mau menjelaskan sejelas-jelasnya, siapa tahu di antara penjelasan kami itu ada hal yang salah. Nah, jadi hari ini sengaja kami sampaikan, artinya kami datangkan langsung pihak yang selama ini melakukan proses pelelangan itu. Jadi jelas sekali bahwa bahasanya itu tidak dalam kondisi yang darurat, dan itu untuk menolong kepentingan umum. Apalagi ini terkait dengan jiwa, itu jelas tidak harus melalui tender. Nah, itu jelas sekali itu. Terima kasih Pak Leo. Karena ini yang menjadi persoalan saya, terus terang. Ketika Pak Bupati menjelaskan beberapa waktu yang kemarin, bahasa Pak Bupati menunggu lelang. Itu bahasa aja kan? Menunggu karena ini prosesnya seperti itu. Nah, jadi itu yang diributkan lagi. Oh, kok masih menunggu ini? Ini yang bahasa yang masyarakat sampaikan. Nah, jadi makanya kami dari DPRD ini berpikir, ini yang mana benarnya ini? Ada yang bisa nggak boleh, ada yang bilangnya harus mengikuti prosedur yang sebenarnya. Nah, jadi pada hari ini kita mendengar langsung penjelasan bahwa barang ini boleh, malam ini pun kalau ada barang itu bisa kita beli. Nah, ini. Jadi saya kira mungkin rekan-rekan anggota DPRD dan wartawan dengar. Ini saya lihat tadi ada wartawan yang mudah-mudahan ya. Nah, jadi penjelasan dari pihak ULP seperti itu terkait dengan pembelian ini. Nah, sekarang Pak Dr. Akbar, saya langsung memberikan kesempatan. Kira-kira tanggapan Pak Dr. Akbar terkait dengan apa yang disampaikan oleh bagian pengadaan barang dan jasa itu. Mungkin ada lagi hambatan. Kalau memang ada hambatan, kita bahas sampai malam hari ini. Silakan Pak Dokter. Terima kasih banyak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD, seluruh anggota Dewan, dan seluruh yang hadir pada malam ini, hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami pertama-tama menjelaskan bahwa di Rumah Sakit HIS pada tahun 2020 ada alat diagnostik yang kami beli yang
validasinya atau keakuratannya sama dengan VCR. Itu adalah TCM dengan 2 mesin. Itu ide kami dan juga support dari BKAD untuk pembelian itu. Mesin ini dari segi validitasnya sama dengan VCR. Kelemahannya mungkin bahwa kemampuan itu kurang. Artinya mesin ini hanya cukup untuk diagnosis pasien-pasien rumah sakit. Ya, tapi dari validasinya sama. Kemudian kelebihan mesin ini adalah lebih cepat daripada VCR. Kalau VCR nunggu berjam-jam, mesin ini ya 1 jam sudah bisa. Jadi sebenarnya rumah sakit sudah memiliki untuk itu. Cuma karena untuk kepentingan lebih luas, ya mungkin memang perlu VCR. Yang kedua kami jelaskan bahwa untuk pemeriksaan COVID ini kan harus ada lab standar, artinya bukan cuma bangunan, tapi bangunan itu disertai dengan standar lab di dalamnya. Artinya dia ini pekerjaan bukan pekerjaan sipil biasa, tapi pekerjaan sipil khusus. Pada kesempatan ini sebenarnya sih dulu awal tahun kami rencanakan pembangunan ini melalui dana BTT, namun demikian karena BTT tidak terlalu besar anggarannya, hanya dianggarkan lewat dana refokusin, dan kita semua tahu kemarin bahwa pengesahan dana refokusin itu kan tanggal 28 Mei 2021. Nah, habis itu baru kami berproses untuk melalui pekerjaan inilah pekerjaan konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi itu perlu memang perencanaan yang bagus lah untuk itu. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa proses ini sudah masuk di ULP persiapan lelang. Kalaupun nanti diminta untuk penunjukan langsung, kami minta mungkin pendampingan hukum atau lain-lainnya. Karena kelemahan kami sebenarnya sih kalau misalnya PL itu kan kami kemampuan kami untuk teknis pasti kurang. Yang jelas kalau lelang itu kebaikannya bahwa ULP itu kan mereview apa menjadi HPS kami, apa menjadi KK kami, apa menjadi spesifikasi teknik kami. Mereka review semua, jadi kami merasa merasa aman dan yakin dengan itu. Karena ada pengalaman kami bahwa PL kami itu ternyata dianggap kemahalan sebelumnya. Hanya apa yang terjadi, kami disuruh kembalikan. Nah, itu jadi problem yang kami sudah kerja keras, tapi karena dianggap kemahalan, hanya disuruh bayar kembali, dianggap bahwa kemahalan dan harus kembalikan. Ini kan jadi berat juga buat kami kalau kami sudah kerja keras ternyata disuruh kembalikan. Jadi kami merasa aman dan yakin kalau misalnya tender itu karena mereka review, ULP kan review. Jadi nanti nih kalau memang harus PL, kami minta bantuan dari ULP tetap membantu kami untuk mereview apa menjadi spesifikasi teknik kami dan KK kami, karena kami merasa aman nanti, yang sampai nanti dianggap kemahalan lagi. Nah, itu problemnya. Yang kedua kami jelaskan bahwa ini kan ada 2 hal tentang lab PCR ini. Ada labnya yang sesuai standar, tentu sesuai standar yang bagaimana lab itu supaya tidak jadi sumber penularan dan memang aman. Yang kedua adalah mesin. Kalau mesin PCR ini tentu kami sudah pesan lewat katalog sebenarnya ini mesinnya sudah, tapi tentu kita tahu bahwa mesin itu bukan cuma 1, ada sampai 3 dan alkes lainnya. Jadi itu banyak nanti mereka kalau labnya sudah jadi, mereka datang ke mesinnya pasti langsung diinstal gitu untuk di mesin-mesin itu. Jadi kalau yang mesinnya dan alkes lainnya itu sudah kami pesan lewat katalog, dan mungkin waktunya sih mereka janji 30 hari. Karena memang kan kebanyakan barang-barang impor sebenarnya ini, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat datangnya. Yang problem tadi itu gedung, apakah memang kalau memang kami diminta untuk PL, ya kami sih mau ya, tapi itu kami tak pendampingan. Kami khawatir nanti ada masalah hukum. Toh masalahnya kami yang disuruhkan di situ kepala KPA atau PA disuruh kembalikan, bukan penyedia. Suratnya itu PA dan KPA. Tidak diperbolehkan, tetapi namanya ini darurat, ya. Iya Pak, apapun yang akan kita pakai untuk membantu masyarakat kita. Jadi mungkin itu Pak, mohon izin kalau ada yang masih kurang penjelasannya boleh ditanyakan ulang ya, karena saya catat masih cuma banyak kurangnya Pak. Yang mana lagi Pak? Ya, enggak apa-apa Bu. Nanti kalau lewat WA aja dijawab itu nanti Bu. Iya, baik Pak. Sampaikan aja. Yang belum merasa puas WA ke Ibu aja nanti. Iya, boleh. Iya, mungkin gitu aja Ibu ya. Makasih banyak Pak. Bu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Iya.
Ya, Pak Dr. Akbar, silakan lanjut itu. Yang singkat-singkat aja Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama tentang sumbangan TCM. Sebenarnya kemarin TCM itu yang proaktif menghubungi kami lewat meeting. Mereka mau menyumbang apa, oksigen dan lain-lain. Ternyata yang baru terrealisasi mungkin baru tabung kan, yang lainnya belum. Saya tadi kemarin seringkali berkonfirmasi dengan Pak Wahyu yang KTT-nya, Kepala Teknik Tambangnya, bagaimana? Ternyata jawaban terakhir itu mereka katanya minta difasilitasi Pemkab karena mereka minta supaya patungan, artinya tidak bisa sendiri. Itu. Jadi itu jawabannya. Pak mereka sendiri kemarin, ya kami mau sediakan ini, ternyata jawaban terakhir minta difasilitasi supaya bisa patungan. Gitu. Mungkin hitungannya harganya murah awalnya. Oh ya, bisa ya. Kalau yang produksi tadi yang baru itu mungkin 6 miliar yang bisa sampai 150 sampai 200 tabung kan, 6 miliar. Ada sih mereka kirimkan spesifikasinya, bagaimana Pemkab bersedia enggak? Jadi tadi saya koordinasi dengan BVD, kalau Pemkab itu bersedia yang penting hibah, bukan Pemkab yang bayar. Itu yang ya bisa. Tapi yang jelas kalau kami Pemkab pasti bersedia, cuma hibah. Tapi sepertinya mereka minta fasilitasi supaya dikumpulin beberapa perusahaan supaya patungan untuk beli gitu. Ya Pak Dokter, sebentar saya potong sedikit. Nah ini kalau menurut Pak Dokter terkait dengan kebutuhan rumah sakit HIS sekarang ini, itu mesin yang model berapa? Artinya yang mampu memproduksi berapa botol kira-kira? Jadi kemarin kami sudah rapat dengan Pak Wakil Bupati dengan yang lainnya bahwa produksinya kira-kira 200 tabung per hari kan. Persoalannya yang mesin yang ada di katalog itu kami sudah cek semua, itu maksimal di katalog itu hanya 100 tabung per hari yang ada di katalog. Jadi kalau mau mesin yang besar itu dibuatkan custom ya, namanya custom sendiri. Ini kami lagi ajukan, harusnya hari ini sudah ada jawaban dari CMC ya, seperti tadi kemarin dikoordinasikan itu Cahaya Cemerlan ya. Itu sampai hari ini yang custom itu belum dikirimkan. Itu hanya di katalog itu hanya sampai 100, itu pun 104 miliar lebih yang hanya 100 tabung. Jadi kalau dia custom sampai 200 mungkin ya di atasnya itu, mereka lagi menghitung ulang gitu. Harusnya hari ini sudah ada. Kemudian untuk Pak Haji tadi tidak ada keluar ya. PCR, jadi kami sampaikan bahwa PCR itu kan selain tadi yang labnya gedungnya, peralatannya itu kan bukan cuma PCR, tapi ada yang lainnya sampai 8 item. Kalau harganya ya sama tadi, harga kami ini 391 juta untuk mesin PCR-nya, belum ongkos kirim. Tapi masih ada yang lain, ekstraksinya, otoklavnya, dan lain-lainnya sampai ke biosafety-nya itu. Jadi harga sama, kurang lebih sama tadi disampaikan. Tadi ada dua tadi alternatif untuk mempercepat ya. Kami minta dukungan yang mana yang kami pilih. Pertama tadi PL. Kami sampaikan bahwa untuk gedung PCR ini yang permanen ini sudah masuk di OLP. Apakah kalau memang dukungannya PL, berarti kami nanti koordinasi dengan OLP untuk menarik berkas dalam PL. Kemudian tadi ada usulan supaya bikin semi permanen. Nah kalau ini usulannya juga kami pertimbangkan bahwa memang agak sulit. Kami sudah koordinasi dengan labnya bahwa agak sulit kalau di luar. Pertama mungkin memang petugas kami kan jauh bolak-balik. Yang kedua bagaimana dengan pengolahan limbahnya. Karena nanti kami dimarahi lagi sama lingkungan hidup kalau limbahnya. Jadi paling tadi ada 3 alternatif tadi yang disampaikan Pak Anu. Itu bisa. Memang kalau PIP mungkin susah karena itu pertama lagi persiapan untuk tempat tidur. Apalagi sekarang tempat tidur kami yang tutup kelas 3. Kelas 3 naik jadi kelas 2, kelas 2 jadi kelas 1 PIP malah tidak ada. Jadi kami masih butuh tambahan. Untuk yang tadi sebutkan BPD itu juga mereka belum pindah. Lagian ruangannya itu kecil Pak, 2x3 aja. Yang paling memungkinkan memang tadi adalah gudang. Cuma untuk gudang kami sampaikan bahwa kami dukung gudang. Kami butuh dukungan dari lain bahwa gudang itu penuh dengan barang-barang bekas. Jadi kami harus pindahkan. Kami harus butuh ruangan, mungkin Pemkab nanti pindahkan untuk pindahkan barang-barang bekas dalam itu. Itu gudang itu penuh sampai ke atap. Yang kedua tentu karena anggaran untuk ini kan tidak ada yang anggaran hanya untuk yang permanen. Kami butuh nanti dukungan dari BKD untuk anggaran yang gedung semi permanen. Meskipun dia semi permanen, tapi semi permanen dari gedungnya dari standarnya sama semua.
hanya gedungnya aja semi permanen. Kalau memang itu pilihannya bahwa kami akan membangun gedung semi permanen dengan tadi waktu ditentukan 45 hari ya, 50 hari lah, mungkin 30, 50 mudah ada hambatan, apalagi kalau PPK ini kan barang-barangnya dari Jakarta. Kalau PPK-nya lancar mungkin tadi, kalau memang nanti tadi kesepakatan hari ini pilihannya bahwa ya udah bangun aja semi permanen, berarti kami memanfaatkan itu dan kami minta bantuan dari BKD. Ada dua hal, bantuan keuangan dan bantuan carikan tempat untuk barang-barang bekas kami, karena kami kan belum bisa musnahkan, karena standar pemusnahan dokumen kan ada standarnya, itu banyak rekam medis di situ. Takut kami nanti ditutup lagi, mana rekam medisnya ini kok bocor. Jadi ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti pilihannya apa. Kalau pilihannya semi permanen kami siap aja, nanti dukungan dari BKD dua hal itu, tempat untuk memindahkan dokumen rekam medis kami dan dokumen lainnya, kemudian anggaran untuk itu. Kami sebenarnya sih sudah minta, tapi anggaran untuk itu belum dikirim juga dari penyedia Bapak sebutkan tadi itu. Belum. Kalau Bapak bisa bantu kami kirimkan berapa, kami belum dihitung. Kemudian tentang kenapa banyak mati? Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh DPJP-nya. Kami pun di rumah sakit ini sedih sebenarnya dengan jumlah kematian ini, apalagi bulan Juli ini kematiannya kan 51 orang. Ini dari 126 kasus, ini cukup tinggi. Saya tanya kenapa dok? Ya memang sih pertama memang kondisi pasien itu beda dengan zaman-zaman yang tahun 2020. Sekarang sepertinya varian Delta. Varian Delta ini menyerang siapa saja dan kondisinya sangat berat. Jadi memang pasien kondisinya berat. Jadi kebanyakan pasien datang itu kondisi saturasi oksigennya 60-70. Yang kedua, kami harus memahami juga, menerima bahwa memang fasilitas kami memang tidak maksimal. Artinya baik dari sarana-prasarana. Yang kedua, SDM kami memang juga terbatas. Tentu kita pahami bahwa kalau menurut standar Kemenkes itu satu pasien harusnya minimal ditangani oleh 20 orang. Tapi kan itu tidak mudah untuk itu. Kemudian kenapa masyarakat merasakan tidak puas? Ya kita nggak memahami bahwa dengan COVID ini kan merubah SOP. Kami akan merubah SOP yang tidak menyenangkan. Karena tujuannya kan untuk pencegahan infeksi. Jadi SOP berubah karena sarana prasarana terbatas, kemudian SDM dan terutama juga perubahan SOP dari pusat, tentu kami menyesuaikan. Bayangkan kalau di IGD yang dulunya misalnya teman-teman IGD itu kasus COVID-nya kurang, dia hanya pakaian level 2. Level 2 itu kan masih sanggup mungkin kerja 8 jam. Kalau level 3 itu paling hanya teman-teman 4 jam harus diganti. Bukan harus diganti, 4 jam harus pulang dia, kan? Pulang. Mungkin kita tanya tim pengubur, berapa jam sih bisa bertahan dengan APD level 3? Saya pernah punya pengalaman tanya polisi, hanya 2 jam mampu. Jadi alhamdulillah teman-teman ada yang bisa mampu 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 7 jam itu bisa. Polisi dulu yang ngubur itu saya tanya berapa jam mampu? 2 jam aja. Begitu kubur, dia begitu sampai di kuburan, dia tidak pulang, dia langsung lepas saya di kuburan, tidak sanggup ya. Jadi memang karena kondisi. Jadi kami berharap bahwa memang sih butuh pengertian masyarakat dan seluruhnya bahwa menangani COVID ini susah, karena itu seandainya dia hanya diare DBD ya mungkin tidak problem. Ini mengatasi sendiri aja susah untuk itu. Jadi memang butuh pengertian. Apalagi SOP juga berubah-ubah. Kemenkes juga menekankan jangan sampai ada nakes yang terinfeksi, jangan sampai dia meninggal. Nah itu juga jadi tanggung jawab kami. Kalau kami tidak lindungi, kami tidak mengikuti SOP, ya kalau meninggal terinfeksi kami juga disalahkan. Jadi memang agak berat sih sebenarnya. Kemudian kebutuhan tenaga ya kami berharap memang kami ditambah, tapi ya di permasalahan juga bagaimana nanti kalau COVID bereda, kemana tenaga ini kan, itu juga dipertimbangkan. Kemudian bagaimana gajinya dan lain-lain juga itu perlu dipertimbangkan. Kemudian apa lagi? Kalau tenaga tadi terutama PCR ya, karena kami kan kalau bangun PCR nanti itu harus rekrut tenaga baru. Memang ini kalau bisa sifat kami rekrut untuk tenaga PCR, tapi tentu gajinya gimana. Persoalannya kan sebenarnya kalau pusat itu selalu nakes. Pas sebenarnya sih masalahnya bukan cuma nakes, tenaga non nakes juga perlu. Kalau PCR itu kan bukan cuma nakesnya, perlu adminnya, bahkan perlu juga clean service-nya untuk itu. Dan memang perlu tenaga. Jadi berharap nanti bahwa bersamaan aja kalau sepakati misalnya tadi udah kita bangun semi permanen, berarti kami akan berusaha secepat mungkin dan
secepat mungkin ada dukungan untuk anggaran pembangunan semi permanen beserta petugasnya sehingga bisa cepat beroperasi itu.